Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma agini bil ilmi wa zini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersua di majelis kajian spesial hari ini masih dalam rangka Rabiul Awal. Tak lupa salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, warga sahabat tabiin, tabiut tabiin dan juga umatnya. Para peserta kajian yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadirannya di kesempatan pagi hari ini. Juga Al-Fakir ucapkan juga jazakallahu khairan kasiran untuk Ustadz Romli yang sudah menjadi admin sekaligus operator di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan beliau diberi senantiasa kesehatan. Baik, sesuai dengan yang kita agendakan, di bulan Maulid ini banyak sekali saudara-saudara kita yang memperingati kelahiran Nabi atau memperingati lahirnya Rasulullah SAW, Maulid Nabi Muhammad SAW. 12 Rabiul Awal, wabil khusus ya. Nah, di balik itu semua, maka dalam rangka mencintai Nabi Muhammad SAW sepenuh hati, setulus hati, tidak ada salahnya kita mempelajari atau memahami perjalanan hidup Rasulullah SAW dari mulai lahir hingga beliau wafatnya. Dan biasanya memang dalam maulid kadang-kadang ada majelis-majelis yang memang menjelaskan surah Nabawiyah secara sempurna, secara komprehensif. Nah, di kesempatan hari ini kita akan mencoba memahami apa sebetulnya sirah Nabawiyah itu sehingga begitu penting ya. Jadi kita coba memahami sirah Nabawiyah segala sisi. Nah, kita mulai dari definisi tentunya mengenai sirah Nabawiyah ini. Kalau kita mencoba untuk memahami, nah, alhamdulillah sebagian ulama ini sudah mendefinisikan sirah Nabawiyah. Nah, di slide selanjutnya itu ada definisi. Jadi kalau menurut Muhammad ya, Syekh Muhammad Sahih Asyhadi, ini dalam kitab beliau Muqaddimah Nurul Yakin ya fi Sirah Sayyidil Mursalin. Tapi ini versi cetakan Toha Putra Semarang ya. Jadi kenapa saya kutip ini soalnya agak menarik definisinya. Dan mudah-mudahan Ustaz Romli ini bisa menampilkan slide selanjutnya. Nah, menurut beliau, al-hadisu an risalatil Islam wa ma yartabitu biha min nasy'atin Nabi sallallahu wa ma rafaqab hadi dakwah min ahdasin wa maghazin wa hurubi wa tifaqati wa muahidati. Nah, jadi menurut
penulis Muqaddimah di dalam kitab Nurul Yakin fi Sirah Sayyidul Mursalin cetakan Toha Putra Semarang itu, di sini disampaikan bahwa yang namanya sirah adalah pembahasan mengenai ajaran Islam yang sangat erat kaitannya dengan kelahiran Nabi dan perkara yang menyertai dakwah beliau. Kelahiran Nabi ya. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa sirah itu adalah pembahasan mengenai ajaran Islam yang sangat erat kaitannya dengan kelahiran Nabi dan perkara yang menyertai dakwah beliau berupa beragam peristiwa peperangan, pertempuran, serta berbagai kesepakatan dan perjanjian. Gitu ya. Jadi al-hadis an risalatil Islam, ya, pembahasan mengenai ajaran Islam, wa ma yartabitu biha, yang sangat erat kaitannya dengan min nasyatin Nabi sallam, kelahiran Nabi, wa ma rafaqa hadi dakwah, yang menyertai dakwah beliau, min ahdas wa maghaz wa khurubi wa tifaqati wa muahidati, ya, berupa beragam peristiwa peperangan, pertempuran, serta berbagai kesepakatan dan perjanjian. Ini menarik ya definisinya. Cukup menggambarkan apa itu sirah nabawiyah. Tidak hanya itu, lalu ketika sirah nabawiyah ini didefinisikan tadi ya, jadi suatu ajaran Islam yang sangat erat kaitan dengan kelahiran, terus juga perkara yang menyertai dakwah, ya, seperti peristiwa peperangan, pertempuran, kesepakatan, perjanjian. Nah, lalu sirah nabawiyah, iya. Lalu sirah nabawiyah ini akhirnya menjadi sebuah ilmu. Menjadi sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu sirah. Nah, ilmu sirah ini uh, karena untuk disampaikan ke yang lain dan sebagainya, untuk diajarkan dan sebagainya, maka kurang lebih Dr. Muhammad Az-Zuhaili, beliau mendefinisikan mengenai ilmu sirah. Jadi akhirnya sirah nabawiyah ini menjadi suatu disiplin ilmu ya. Jadi yang asalnya suatu realitas. Jadi sirah nabawiyah atau ilmu sirah nabawiyah itu kan awalnya muncul ya aktivitas atau kehidupan Rasul kan dari lahir sampai wafat. Nah, lalu ditangkap oleh para ulama, dituliskan tuh secara riwayah maupun secara diroyah mengenai perjalanan hidup Rasul itu. Nah, lalu sirah atau perjalanan hidup Rasul tadi, dia diajarkan. Dia menjadi suatu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu sirah. Nah, didefinisikan ilmu sirah ini adalah al-ittila'u wa dirasatu hayatun Nabi SAW. Ya, wa syakhsiyatuhu wa sifatuhu wa jami'u tasarrufati wa tariqatuhu fi da'wati, ya, wa tabligu wa tarbiyatu li sahabatihi ridwanullah alaihim. Nah, ini kata beliau seperti itu. Jadi namanya ilmu sirah itu adalah al-itila wa dirosah, ya, penelaahan dan kajian hayatun Nabi SAW, mengenai kehidupan Nabi SAW, syakhsiyatuhu, kepribadian, wasifatuhu, karakter, wa jami'u tasarrufati, seluruh kebijakan, wa tariqatuhu fi da'wati, metode dakwah, wa tabligu, penyampaian wahyu, wa tarbiyatu, dan pembinaan beliau li sahabatihi, kepada para sahabat ridwanullah alaih. Nah, ini menjadi sebuah ilmu sirah. Karena sirah ini berbicara soal Nabi yang agung, Nabi Muhammad SAW, maka wajar kalau para ulama ini akhirnya mewajibkan umat Islam mempelajari sirah.
Karena secara wahyu sendiri atau katakanlah isyarat dari Allah dalam Quran surat Al-Ahzab, jadi mengapa para ulama akhirnya menelusuri hayatun Nabi SAW, yaitu sirah nabawiyah ini, ya tentu karena Allah juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi telah ada pada diri Rasul suri teladan yang baik bagi kalian. Makanya sangat wajar kalau misalnya ilmu sirah ini sangat berkembang di dunia Islam akhirnya. Makanya tidak mengherankan kalau sekelas Syekh Zainuddin Al-Maribari, ya, Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah, penulis kitab Fathul Mu'in, itu beliau menyampaikan bahwa inna awwala wajibun alal aba lil auladi ta'limuhum anan nabi sallam ba'asya bi Makkah wa mata wa dafana bil Madinah. Sungguhnya kewajiban pertama bagi para ayah kepada anaknya adalah mengajarkan bahwa Nabi SAW diutus di Mekah, lalu wafat dan dimakamkan di Madinah. Jadi minimal anak kita itu harus tahu Nabi diutus di mana, anak-anak, di Mekah, wafat dimakamkan di mana, di Madinah. Ini paling minimal. Dan ini adalah sirah nabawiyah, ya. Nash'ah minal Makkah wa mata fil Madinah itu adalah sirah nabawiyah. Sebagaimana juga ulama yang lain, kata Burhanuddin, ya, Syekh Burhanuddin Al-Biqai, seorang ahli ulumul Quran, beliau menyatakan begini, wala alamu syai'an anfa'u fi rusukhil iman ba'da hifdil Quran min mutola'atis siyari wal futuhi. Aku tidak mengetahui ada yang lebih bermanfaat dalam mengokohkan keimanan setelah menghafal Al-Quran daripada mempelajari sirah dan berbagai futuhat. Jadi kata beliau demikian. Jadi tiada perkara yang lebih bermanfaat gitu ya untuk mengokohkan keimanan ya selain mempelajari sirah dan berbagai futuhat ya, pas setelah menghafal Quran misalnya. Jadi selain menghafal Quran ada aktivitas yang bisa mengokohkan keimanan, yaitu mempelajari sirah dan berbagai futuhat atau penaklukan atau pembukaan umat Islam terhadap negeri-negeri yang asalnya tidak memeluk Islam. Kalau Syekh Zainuddin berkaitan dengan hukum syara sebagai seorang ayah yang wajib mengajarkan sirah, maka kalau Imam Burhanuddin Al-Biqa ini, beliau mengkaitkan antara Al-Quran dengan keimanan dengan sirah nabawiyah. Nah itu para peserta daurah di kesempatan yang mulia yang hari ini mengenai keutamaan sirah. Mungkin kita bertanya ya, karena begitu utama sirah ini, salah satu ulumul Islamiyah yang cukup penting dan berharga. Nah sebetulnya kalau dalam konteks tadwin, dalam konteks kodifikasi atau dalam konteks penulisan literatur yang mapan, ini sebetulnya sirah nabawiyah ini dimulai semenjak kapan? Nah, maka kalau kita baca Al-Mawsu'ah Al-Islamiyah yang ditulis oleh para ulama Mesir, ternyata dalam konteks kodifikasi secara mapan ilmu ini, kan namanya ilmu itu kan biasanya awalnya itu ilmunya dulu, zat ilmunya. Ya, setelah itu uh, mengalami fase-fase perkembangan, kematangan, gitu ya, fase-fasenya itu. Lalu penulisan. Memang kalau dalam konteks keberadaan sirah itu sendiri,
Ya tentu nanti sirah itu berkaitan juga dengan riwayat yang disampaikan oleh para sahabat mengenai Rasul, ya kan. Sebagaimana juga tabiin, ya, tabiut tabiin gitu. Hanya saja yang mengkodifikasi yang sampai kepada kita, misalnya, yang sampai kepada kita itu adalah Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham memang. Namun Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham sendiri itu sebetulnya hanyalah merupakan sebuah ringkasan atau sebuah penjelasan yang dituliskan lagi dari gurunya, akhirnya sampailah kepada Ibnu Ishaq rahimahullah. Menurut para ahli tarojum, biografi, ya, tarojum, ahli ini profiling biografi para periwayat, Ibnu Ishaq memang min ahli maghazi. Ya, beliau memang ahli dalam tarikh, ya. Nah, kalau kita perhatikan sejarah, jadi pada masa Abbasiyah, seorang Khalifah Al-Mansur, beliaulah yang sebetulnya mendorong dan memerintahkan Ibnu Ishaq untuk menyusun Sirah Nabawiyah Sallam. Awalnya namanya adalah Al-Maghazi wa Siyar. Kitab ini yang bisa dikatakan paling mapan pada awalnya, yang mampu menghimpun, ya, al-ilmu mustaqillah gitu ya. Jadi ilmu yang independen menjadi sebuah disiplin ilmu Sirah Nabawiyah, Maghazi wa Siyar. Hanya saja kitabnya ini tidak sampai kepada kita. Tetapi alhamdulillahnya oleh Ibnu Hisham rahimahullah, seorang yang ahli di banyak bidang keilmuan, baik sastra, sejarah, dan sebagainya, beliau akhirnya menulis kitab Sirah Nabawiyah, dan pegangan atau referensi utama dalam menulis kitab Sirah Nabawiyah yang beliau tulis adalah kitabnya Ibnu Ishaq. Makanya banyak sekali nanti itu dalam kitab Ibnu Hisham riwayatnya itu yang diawali dari An Ibnu Ishaq, ya, An Ibnu Ishaq gitu. Makanya wajar gitu. Jadi kalau dalam konteks kemapanan penulisan ilmu sirah, ya, maka dorongan awalnya sebetulnya dari penguasa. Jadi Al-Mansur, seorang Khalifah Abbasiyah, ini mendorong Ibnu Ishaq menyusun Sirah Nabawiyah. Hanya saja kitab beliau nggak sampai ke kita. Namun kitab beliau didokumentasikan melalui kitabnya Ibnu Hisham, karena Ibnu Hisham banyak bersandar kepada periwayatan yang ada dalam kitab Al-Maghazi wa Siyar karya Ibnu Hisham tersebut. Nah, itu untuk penulisan sirah dalam konteks yang sudah mapannya, ya. Nah, selanjutnya yang lebih penting lagi bicara soal sirah adalah sebagian umat Islam itu entah bagaimana menganggap sirah itu adalah sejarah biasa. Bahkan ada yang menganggap Sirah Nabawiyah itu adalah biografi Rasul. Apakah tepat gambaran yang tadi disampaikan oleh sebagian kaum muslimin itu? Maka kalau kita merujuk kepada definisi, jelas tidak tepat, ya, bahwa yang namanya Sirah Nabawiyah memang di satu sisi mirip dengan sejarah, tapi di satu sisi dia fokus uh, dalam kehidupan Rasul dari mulai lahir, dakwah, perang, wafat, ya kan gitu. Jadi tidak tidak seperti biografi pada umumnya yang menggunakan perspektif pribadi, gitu ya. Karena Sirah Nabawiyah ini pada awal mulanya sebetulnya sebelum dituliskan menjadi ilmu yang independen, dia ini adalah bagian dari hadis. Jadi Sirah Nabawiyah ini realitasnya banyak bersandar pada hadis yang diriwayatkan sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya, ya, sesuai dengan tobakot atau generasi tingkat, ya, tingkat generasi dalam ilmu periwayatan hadis. Jadi secara genealogis
Sirah Nabawiyah ini merupakan bagian dari hadis yang awalnya tidak terpisahkan, bahkan hingga kini. Jadi bahkan hingga kini ya, jadi sebelum dia menjadi ilmu yang independen, Sirah Nabawiyah itu, sebetulnya kalau kita mau membaca sirah, itu dalam kitab hadis itu pasti ada. Makanya silakan buka beragam kitab hadis, pasti dalam kitab-kitab hadis itu memuat bab mengenai, misalnya contoh ada kitab atau bab al-maghazi, atau kitab atau bab al-jihad wasiar. Nah, coba lihat, misalkan di Sahih Bukhari ada al-maghazi, dalam Sahih Muslim ada al-jihad dan siar. Itu sebetulnya isinya itu sirah nabawiyah, hanya saja memang tercampur dengan kaul akwal Rasul, dengan perkataan Rasul, ya. Jadi memang surah Nabawiyah sekali lagi dia bagian dari hadis. Di awalnya bagian dari hadis, lalu oleh ulama dipisahkan menjadi ilmu tersendiri. Tapi yang uniknya meskipun dipisahkan oleh para ulama, sampai hari ini ya bab mengenai sirah itu baik secara uh, runut maupun secara katakanlah parsial itu ada dalam kitab-kitab hadis. Poin yang kedua mengenai sirah. Nah, sirah juga artinya sirah itu berarti berdasarkan riwayat sirah itu. Jadi bukan dongeng, bukan kisah, bukan sejarah biasa. Jadi penulisan sirah generasi awal. Jadi sekali lagi kita bicara penulisan sirah generasi awal, ya, seperti Ibnu Ishaq atau Ibnu Hisham dan lain-lain yang generasi awal. Jadi penulisan sirah generasi awal tetap mempertahankan gaya penulisan hadis yang senantiasa mencantumkan periwayatan, meskipun tidak menggunakan bab seperti hadis, ya, karena beda lagi dengan hadis. Jadi untuk generasi awal ini gaya riwayat hadis tetap ada. Makanya kalau kita baca kitab Syirah Ibnu Hisham, jangan kaget kalau suatu peristiwa itu diawali dengan an. Nah, gitu. Jadi diawali oleh silsilatul rawinya, sanad. Jadi ada sanadnya. Karena berdasarkan sanad riwayat itu, maka verifikasi peristiwa dan kejadian dalam sirah, ya, sirah Nabawiyah ini, insya Allah tidak akan membingungkan sebagaimana buku sejarah masa kini. Sebab sirah menggunakan metode verifikasi yang sama dengan hadis. Karena itu, untuk sirah Nabawiyah yang menggunakan gaya periwayatan ini adalah sirah Nabawiyah yang bisa dijadikan sebagai referensi primer bagi kita. Karena bisa kita verifikasi nantinya mengenai riwayatnya atau mengenai matannya, ya. Gitu. Namun beda cerita memang dengan buku-buku masa kini atau buku sejarah masa kini yang memang bingung juga bagaimana ini metode untuk verifikasinya. Karena kebanyakannya itu penuturan kisahnya ya tidak bisa dibuktikan silsilatul rawinya atau sanadnya. Makanya akan membuat kita bingung. Poin yang ketiga, sirah nabawiyah. Jadi karena berdasarkan poin pertama, poin kedua tadi, maka apa boleh buat, berarti sirah nabawiyah ini, dan ini yang cukup penting bagi kita untuk pahami, ternyata sirah nabawiyah ini adalah dalil syara. Jadi bagian dari dalil syara. Dalil syara itu kan ada 4, ya. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma Sahabat, dan Qiyas Syar'i. Nah, sebagaimana As-Sunnah yang merupakan dalil syara, maka sirah nabawiyah pun jelas merupakan dalil syara yang bisa digali darinya hukum syara. Jadi, untuk memahami aktivitas misalnya seorang kepala negara, nah itu biasanya para ulama menggali sirah nabawiyah. Di situ ada aktivitas kebijakannya.
Tapi kalau bicara soal kaul akwal, ya itu kitab-kitab hadis juga sudah banyak. Tapi kalau memahami perbuatan secara komprehensif itu memang di dalam sirah ada. Nah makanya sirah itu karena dia oh bagian dari hadis, maka dia juga dalil, ya, dalil syariah dia itu. Jadi secara normatif kita mengkaji sirah, ini yang pentingnya harus kita perhatikan. Jadi untuk diamalkan sebagai hukum syara, bukan sekedar pengetahuan sejarah biasa. Inilah yang membedakan sirah Nabawiyah dengan sejarah. Kadang kalau sejarah itu hanya diketahui kisahnya saja, ambil pelajaran. Tetapi kalau sirah Nabawiyah bisa jadi hukum syara, bisa menjadi dalil bagi aktivitas perbuatan manusia, baik sebagai individu, sebagai kepala negara, sebagai suami, sebagai pemimpin aktivitas dakwah para sahabat dan lain-lain. Karena itu wajar kalau seorang ulama kontemporer, misal Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, beliau menjelaskan atau katakanlah memiliki kesimpulan dari kajian literatur yang banyak berbicara soal sirah, pada intinya bahwa waktu tabarus sirah min ahammi ma yajibu alal muslimin al-inayatu bih. Jadi sirah diakui sebagai perkara penting yang harus diperhatikan kaum muslim. Lianaha tahwi akhbar Rasul sallallahu, ya, karena mencakup informasi mengenai min a'malihi wa aqwalihi wa sukuti wa usufihi, mengenai perbuatan, perkataan, persetujuan dan karakteristik Rasul sallallahu. Wa hadhi kulluhu wa hadhi kullaha tasyrik Al-Quran, semuanya merupakan sumber hukum sebagaimana Al-Quran. Fasiratu madatun min mawadi tasyri. Jadi sirah ini merupakan salah satu materi sumber hukum. Walidzalika tu'tabaru juz'an minal hadis. Jadi sirah merupakan bagian dari al-hadis. Wa masahha fihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatan wa dirayatan yu'tabaru dalilan syar'iyan. Sirah Nabi yang terbukti sahih, baik secara riwayah ataupun diroyah, maka dianggap sebagai dalil syara. Lianahu minas sunnah, karena termasuk sunnah. Jadi sirah nabawiyah yang sahih itu termasuk sunnah. Nah ini mungkin kesimpulan realitas mengenai sirah ini bisa kita pahami bersama sehingga betapa penting sirah nabawiyah ini. Nah lalu ketika kita memahami begitu penting dan juga realitas sirah ini bukan kisah biasa, tapi sebuah hukum syara atau sebuah sumber hukum bahkan. Lalu bagaimana cara kita mempelajari sirah nabawiyah ini agar generasi umat Islam bisa memahami dengan sebenar-benarnya? Karena itu sangat disarankan bagi yang mungkin hari ini agak hype ya, agak excited kalau misalnya melihat atau membaca sejarah-sejarah unik mengenai umat Islam. Nah, maka coba sebelum kita bicara sejarah para khalifah, sebelum kita bicara sejarah para ulama, sebelum kita bicara proses penyebaran Islam dari A sampai Z, dari Timur Tengah sampai Asia Tenggara sebagainya, tolong sebelum itu semua sangat disarankan kita belajar dulu sirah nabawiyah. Karena apa? Karena sirah nabawiyah itu tasyrik. Dia itu adalah madah tasyrik. Jadi termasuk sumber hukum. Sehingga darinya bisa kita gali dan menjadi hukum syara. Nah, bagi yang belum tergambar bagaimana cara mempelajari sirah. Nah, di sini ada referensi yang menjelaskan mengenai tahapan belajar sirah. Ya, Sohibul Kitab
Al-Khulasah Al-Bahiyah itu menjelaskan beberapa tahapan belajar sirah ya. Tahapan pertama kata beliau adalah tahapan awal. Jadi ada 4 tahap dalam belajar sirah itu. Jadi tahap awal, tahap kedua, tahap ketiga, dan keempat. Tahap pertama atau tahap awal ini disebut tahap pemantapan dasar ya, taksisi ya. Jadi tahapan awal, tahapan pemantapan dasar. Untuk tahap awal ini ya kita cukup menghafal matan sirah saja, yang ringkas saja. Nggak usah yang rumit-rumit seperti khulasoh atau juga syairnya dan sebagainya yang ringkas. Jadi tahap awal hanya taksisiyah saja ya, pemantapan dasar. Terus juga ada tahap kedua alias tahapan deskripsi. Tahapan deskripsi ini pengkaji bisa mempelajari literatur yang fokus ya kepada narasi rangkaian kejadian fakta dalam sirah. Jadi untuk tahapan kedua belajar sirah yaitu tahapan deskripsi, ini hanya membaca mengenai peristiwa-peristiwa saja yang ada, tanpa ada analisis, tanpa ada macam-macam ya, hanya membaca peristiwanya saja. Nah, barulah tahapan yang ketiga sudah mulai agak dalam, yaitu tahapan studi dan analisis. Jadi tahapan studi dan analisis ini mempelajari literatur yang meliputi banyak fakta, tetapi yang uniknya adalah disertai analisis dan penarikan kesimpulan. Jadi peristiwanya ini dan sebagainya, tapi tidak kosong dari analisis dan penarikan kesimpulan. Peristiwa ini analisisnya begini, maka kesimpulan hukumnya adalah begini. Nah, itu seperti itu. Nah, sehingga dalam tahap ini memang rata-rata didominasi oleh kitab Sirah Nabawiyah kontemporer. Karena dia membutuhkan analisis dan penarikan kesimpulan. Pasalnya kalau kitab-kitab yang agak turos itu memang kadang tidak ada penyimpulannya. Nah, dalam tahapan ini ada literatur menarik yang masuk kategori ya. Semisal Qiraah Sia-Sia Lis Sirah An-Nabawiyah karya Profesor Muhammad Rawas Kolahji. Ini luar biasa isinya ya. Apalagi kalau disandingkan dengan Qiraah Saksiyah ya. Qiraah Saksiyah Lis Sirah Nabawiyah itu pasangannya. Atau bisa juga Ad-Daulah Al-Islamiyah, itu setengah kitab itu isinya Sirah Nabawiyah. Tapi sudah ada analisisnya. Cuman perbedaannya dengan yang Sirah Nabawiyah yang Qiraah Sia-Sia, kalau Qiraah Sia-Sia itu deskripsinya itu dijabarkan jelas panjang lebar. Tapi kalau dalam Ad-Daulah Al-Islamiyah deskripsinya itu nggak terlalu panjang, tapi yang panjangnya itu analisisnya. Kurang lebih seperti itu. Ini tahapan ketiga, tahapan yang mudah-mudahan bisa kita lalui, bisa kita kaji ya. Ini sudah lebih dari cukup tahapan ketiga itu. Lalu terakhir ada tahapan keempat, tahapan takhusus, tahapan spesialisasi. Jadi kalau tahapan spesialisasi ini memang sudah betul-betul tenggelam dalam Sirah Nabawiyah, ini luar biasa. Jadi pengkaji mempelajari semua peristiwa peperangan atau ekspedisi militer dengan pembahasan luas dan kajian yang mendalam atau tajam. Dengan menghimpun semua informasi tentang kejadian berdasarkan pembacaan teliti terhadap referensi primer dalam bidang sirah Nabi. Jadi spesialisasi ini perbedaan dengan yang kedua. Jadi perbedaan dengan yang ketiga, kalau yang ketiga itu ada analisis dan penarikan kesimpulan, itu dibantu oleh ulama lain gitu. Jadi analisis dan penarikan kesimpulan dari sirahnya itu untuk tahap ketiga kan dibantu oleh ulama kontemporer. Tapi kalau untuk tahapan yang keempat, ini kita sendirilah yang menjadi mujtahidnya gitu. Dan ini berbekal kepada referensi-referensi primer dari sirah Nabi. Dan untuk tahapan ini misalnya kita bisa
mengumpulkan karya seperti Al-Maghazi, karya Al-Waqidi. Ya, sirahnya kayak karya Ibnu Hisham, ada Ar-Raudul Unuf, karya As-Suhaili yang berjumlah 7 jilid ya, puas sekali ini. Ada At-Tabaqat, Tabaqatul Kubra, kayak karya Ibnu Sa'ad misalnya. Ada juga Tarikh At-Tabari yang cukup juga tebal dan fenomenal ya. Ada juga Al-Kamil Fit Tarikh karya Ibnu Al-Asir. Ada Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Ibnu Katsir, itu ada sirahnya di situ. Ada juga Subulul Huda wa Rasyad, ini cukup tebal, 14 jilid ya, karya Muhammad bin Yusuf As-Solihi. Juga ada Imtaul Asma karya Al-Makrizi, 14 jilid. Ada juga Sadratul Zahab karya Ibnu Imad Al-Hambali. Ada Yunul Asar karya Ibnu Sayyidin Nas, dan berbagai karya primer lainnya dalam bidang sirah. Nah, itu 4 tahapan dalam belajar sirah. Ada tahapan dasar, ada tahapan narasi, pembacaan narasi saja, ada tahapan analisis dan penarikan kesimpulan, namun ini masih dipandu oleh ulama kontemporer. Nah, terakhirnya ada tahapan spesialisasi. Ini sudah mengkaji sendiri dan sudah menyimpulkan oleh kita sendiri, untuk berijtihad sendiri lah gitu. Karena itu kalau kita bertanya dimulai dari apa kita belajar sirah itu, apakah dimulai dari Asyama'il ya kan, yang populer kan biasanya, atau Asyifa bitarif Asyifa ya bitarif al-hukuk al-mustafa itu, atau kitab apa, atau dari mana sih mulainya, apakah dari sholawatannya dulu atau apa gitu ya. Nah, kalau kita mau menseriusi belajar sirah, kalau kita memahami kajian sirah secara komprehensif, maka kurang lebih ya ada 14 topik kajian yang bisa kita kaji dalam sirah nabawiyah ini. Ya, 14 topik utama, dan ada topik ke-15 terakhir yang sifatnya tambahan. Yang pertama, kita bisa mengkaji mengenai awal mula Nabi menerima wahyu, alias dakwah Islam ya, awal dakwah Islam. Nah, ini bisa kita kaji. Ya, kita bisa mengawali beliau menerima wahyu. Pasalnya kalau bicara soal kelahiran beliau, masa muda sebagainya, mengapa tidak masuk dalam kajian sirah yang mendalam? Nah, karena itu mungkin masih level awal. Jadi itu masih bicara soal perilaku Rasul sebagai manusia biasa. Nah, kalau berbicara sirah yang poin yang ketiga, tahapan yang ketiga dan keempat, nah maka karena ini bicara soal tadi ada hukum syara yang diambil, nah maka kajian sirah nabawiyah itu yang sangat seru diawali adalah awal mula Nabi menerima wahyu dan awal dakwah. Tapi tidak masalah kalau dari awal kelahiran juga ada masalah. Tapi yang paling banyak diambil faidahnya tentu adalah awal mula Nabi menerima wahyu dan awal dakwah. Ini sangat penting sekali. Terus yang kedua, dalam surah Nabawiyah kita juga bisa mengkaji mengenai pembentukan dan aktivitas kelompok yang dipimpin Nabi. Yang ketiga, dakwah Nabi dan sahabat kepada masyarakat Mekah serta rintangan yang dihadapi. Ini menarik dakwah. Terus yang keempat, mengenai tahapan dakwah, juga perluasan medan dakwah keluar Jazirah Arab. Kalau tadi di Mekah aja, terus beralih dakwah itu keluar Arab, bagaimana nih gambarannya ya, itu dalam sirah seperti itu. Terus topik juga yang bisa dikaji dalam sirah adalah gambaran gemilang dakwah di masyarakat Madinah. Ini sangat menarik. Karena hijrahnya atau katakanlah perubahan masyarakat di Madinah itu termasuk sesuatu yang dikaji oleh seluruh pemikir dan seluruh ideolog di dunia, itu sangat
sangat dikaji itu. Karena ada seorang politikus, seorang ilmuwan juga, itu John Austin, itu dia pernah menyampaikan dalam sebuah kesempatan bahwa ketika Rasul pindah ke Madinah, wah, ya, itu luar biasa, luar biasa. Jadi gambaran gemilang dakwah di Madinah ini sebetulnya bisa menjadi referensi bagi orang-orang yang mungkin mencintai ilmu-ilmu sosiologi. Jadi kalau ada orang yang senang dengan sosiologi, ilmu tentang kemasyarakatan, coba pelajari masyarakat Madinah ketika awal-awal menerima Islam. Jadi sangat open-minded masyarakat Madinah itu. Kalau istilah sekarangnya ya, open-minded. Terus yang keenam, realitas Baiat Aqobah, hijrah dan pendirian negara Madinah. Ini juga super penting. Karena kalau dalam konteks fiqh sirah Syekh Said Ramadan Al-Buti, ya ketika misalnya Bayat terjadi hijrah dan juga pendirian negara di Madinah, itu di sana ada konstitusi, sudah ada konstitusi, sudah ada negara. Nah ini tentu perlu kita pahami, dan ini kalau kita baca hadis nggak akan ketemu secara, katakanlah secara bulat, secara utuh. Tapi kalau kita baca sirah, ketemu. Poin yang ketujuh, ini juga penting dalam topik kajian sirah, itu mengenai cara Nabi membangun dan mempersatukan masyarakat Madinah. Jadi kalau sekarang ramai isu mengenai pendidikan multikulturalisme, ya, pendidikan toleransi. Jadi multikulturalisme, toleransi, dan tata kelola sebagainya itu tidak ada apa-apanya ketika kita melihat Nabi membangun, mempersatukan masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah itu, kalau masyarakat Indonesia mungkin sebetulnya kalau dikatakan beragam itu ya mungkin iya beragam, tapi kalau dilihat dari komposisi agama yang itu 80%-nya mayoritas umat Islam, kalau ada yang mengatakan Indonesia itu homogen, ya wajar, nggak ada masalah sebetulnya. Tetapi heterogen yang asli itu terjadi di Madinah. Ada orang Yahudi, sepertiganya itu kalau tidak salah ya, ada Yahudi, ada Arab musyriknya, ada Muslimnya di situ. Coba bayangkan, umat Islam di situ nggak sampai 80%, sepengetahuan Al-Fakir ya di Madinah itu. Tapi Rasul mampu membangun, mempersatukan masyarakat Madinah. Luar biasanya itu. Jadi kalau kita baca surah Nabawiyah, tolong jangan ajarkan umat Islam toleransi. Gitu lah ya intinya. Karena ini luar biasa ketika Rasul membangun masyarakat di Madinah itu. Dan yang hebatnya adalah membangun dan mempersatukan masyarakat Madinah sangat plural, tetapi akidah Islam itu tetap terjaga dan tetap menjadi asas negara. Nah, itu hebatnya. Jadi tidak menyebabkan negara hilang identitas. Negaranya tetap beridentitas akidah Islam. Masyarakatnya aja yang beragam, diatur oleh Islam. Gitu. Yang kedelapan, nah barulah masuk persiapan dan strategi perang Nabi bersama sahabat. Wah, perang Nabi dengan para sahabat menghadapi orang kaum Quraisy itu sangat indah sekali. Sangat luar biasa. Banyak strategi, banyak hal yang bisa diambil. Makanya ada seorang intelektual dari Yaman, itu dia pernah bilang begini, strategi-strategi militer yang ada hari ini, sebetulnya itu cuma niru dari strategi-strategi yang sudah ada pada masa sebelumnya. Tidak ada perubahan yang terkini, kecuali hanya teknis dan sarana yang digunakan saja yang berbeda. Jadi strategi perang itu ya nggak ada perubahan sebetulnya dari dulu sampai sekarang. Yang berubah itu hanya sarana prasarana saja. Makanya kalau bicara sirah nabawiyah, kita pun juga bisa menjadi
ahli strategi ulung. Kalau kita mendalami ya Sirah Nabawiyah. Terus yang kesembilan, juga kita berbicara mengenai mekanisme perjanjian Hudaibiyah. Ini juga dikaji yang luar biasa. Jadi perjanjian Hudaibiyah lalu akhirnya jadi penaklukan Mekah itu kan prosesnya sangat sulit dipahami bagi yang awam. Tapi mengapa itu bisa menjadi penaklukan? Nah, dalam surat termasuk juga ada posisi dan kebijakan terhadap non-muslim di negara Madinah. Nah, posisi dan kebijakan non-muslim di negara Madinah ini juga sangat penting untuk dikaji ya. Terus yang ke-11 mengenai peperangan penting yang dihadapi negara Madinah. Jadi Madinah ini mengapa sih ketika sudah terjadi perjanjian Hudaibiyah, kenapa Madinah ini istilahnya itu banyak menginisiasi penaklukan, banyak mengirimkan surat dan sebagainya. Apa di balik itu? Nah, itu ada analisisnya ya. Termasuk kebijakan politik dalam dan luar negeri negara Madinah seperti apa terhadap rakyatnya ya. Termasuk dalam sirah pun kita akhirnya bisa memahami mengenai bagaimana struktur pemerintahan negara Madinah itu. Termasuk juga proses peralihan kepemimpinan negara pasca wafat Nabi. Silakan lihat di katakanlah akhir-akhir kitab sirah itu pasti ramai sekali isinya itu adalah perihal peralihan kekuasaan dari aspek kenegaraan dari Rasul ke Abu Bakar. Pasti semuanya secara mutawatir berbicara soal peralihan dari Nabi kepada Khalifatul Rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada satupun penulis sirah yang bahwa pasca Nabi wafat itu khalifahnya adalah Ali atau khalifahnya atau siapa enggak ada. Ya kecuali Syiah mungkin ya. Tapi kalau secara mutawatir itu ya Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, terus poin yang ke-15 tambahan dari kajian sirah. Nah, ini saya masukkan dalam tambahan, bukan yang utama. Jadi dalam kajian sirah itu ada kajian tambahan. Ya. Kajian tambahannya itu semisal apa? Nah, semisal seperti ada kajian As-Sama'il ya. Syama'il ini bicara soal karakteristik pribadi Rasul. Ada juga Dalail Nubuwah. Ini bicara mukjizat Nabi. Ada juga Khosaisun Nubuwah. Ini bicara kekhususan yang hanya dimiliki Nabi dan tidak dimiliki oleh Nabi yang lain ya. Nah, ini topik tambahannya ya. Jadi As-Sama'il, Dalail Nubuwah sama Khosaisul Nubuwah. Ya, Khosais Nubuwah. Ini tambahan saja. Kenapa saya sebut tambahan? Coba perhatikan misalnya kitab Nurul Yakin. Itu bicara soal akhlak Nabi dan sebagainya itu di akhir, bukan di awal. Nah, itu gambaran sederhananya. Jadi ini hanya tambahan saja. Mudah-mudahan tambahan ini tidak menutupi sirah yang komprehensif tadi itu. Nah, sebagai catatan terakhir, Dewan Filah yang dimuliakan Allah. Jadi sebagai catatan kritis gitu ya, sebagai catatan kritis setelah kita mengkaji atau memahami sirah segala sisi ini, tentu bukanlah termasuk sikap yang bijak ya, catatan dari saya. Apabila sebagian pihak terlalu menyibukkan diri dalam membahas nasab, kekhususan sifat dan akhlak Rasul, tapi cenderung abai terhadap sirah perjalanan dakwah, maghazi yang berupa berbagai peristiwa politik dan perang beliau. Jadi berbagai peristiwa dakwah, peristiwa politik, peristiwa perang, perjanjian, pokoknya kenegaraan dan sebagainya yang itu dilakukan selama 10 tahun di Madinah dilewat saja begitu saja, hanya fokus membahas nasab, sifat akhlak Rasul saja. Ini sangat disayangkan, tidak boleh seperti itu.
Jadi bukan termasuk sikap yang bijak kita mati-matian membahas rambut Nabi misalnya ya, walaupun bagus, tetapi malah mengabaikan hal yang lebih penting mengenai bagaimana Nabi membangun negara misalnya. Itu sayang, sangat sayang. Karena jangan sampai kita apa ya, orang-orang orientalis, orang-orang intelektual dari barat itu malah lebih senang mengkaji mengenai bagaimana perpolitikan pada masa Madinah, pada masa seruan dakwah, dan juga pada masa pembangunan negara di Madinah itu sangat diminati oleh orang-orang kafir. Bagaimana membangunnya begini begitunya. Mereka mengkaji itu. Nah, kita masa tidak mengkaji mengenai kenegaraan Rasul atau negara Rasul kan gitu. Terus catatan kritis juga bagi pihak-pihak yang mungkin merasa memiliki sebagian ilmu musola hadis yang kadang-kadang suka main mendoib-doibkan sirah nabawiyah. Mungkin perlu diberikan sedikit catatan kritis bahwa secara umum ya, berbagai periwayatan sirah ini bisa masuk kategori hadis mutawatir atau setidaknya masyhur. Nah, ini harus hati-hati ya. Jadi kesepakatan penulis sirah terhadap suatu riwayat dalam sirah ini jangan sampai dikatakanlah dibatalkan hanya karena katakanlah jarah dari seorang muhadis. Itu nggak boleh kayak begitu caranya. Ya sama dengan gini, ada hadis misalnya disepakati oleh para ulama usul. Hadis ini diterima, misalnya ashabi kan nujum, itu kan disepakati para ulama usul, tapi oleh muhadis itu didoibkan. Kita ikut yang mana? Pertanyaannya. Nah, maka bicara soal periwayatan, semua ulama itu punya otoritas. Ulama muktabar maksudnya ya misalnya. Jadi ulama usul mengenai hadis-hadis yang dia gunakan dalam konteks usul, kalau ulama usul bersepakat mengenai hadis itu diterima, ya sudah diterima, meskipun oleh muhadis nggak diterima. Sebagaimana tadi, ketika ulama sirah itu bersepakat bahwa hadis ini diterima, ya sudah diterima. Nah, ini tidak bisa didoibkan oleh sembarang ulama hadis. Jadi, kesepakatan ulama mutabar dalam konteks sirah, ya, ulama mutabar sirah terhadap suatu riwayat itu adalah hujah, gitu maksudnya. Nah, ini perlu kita pahami ya. Jadi jangan sampai menilai riwayat sirah gitu ya, tetapi ini tidak adil gitu. Jangan sampai seperti itu. Tapi secara umum sih sirah itu adalah mutawatir atau masyhur ya, riwayatnya itu. Karena coba kita bayangkan, Nabi menerima wahyu di Gua Hiro. Ada nggak yang beda penulis sirah? Nabi menerima wahyunya di gua di Garut misalnya, atau gua di mana, nggak ada. Semuanya Gua Hiro, Gua Hiro. Itu mutawatir yang kami itu. Atau misalnya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada yang bilang, oh enggak, hijrahnya ke Syam, hijrahnya ke Palestina. Enggak ada kan? Semuanya ijma itu ke Madinah. Itu mutawatir loh. Jadi hijrahnya Nabi ke Madinah itu mutawatir. Alias membangun negara di Madinah juga itu sebetulnya mutawatir Rasul itu. Nah, ini sedikit catatan dari saya mengenai sirah nabawiyah ya. Wallahu alam bisawab. Mungkin untuk daurah kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.